tenangkan hati, Tenangkan hatimu. Sekarang kita akan berikan kesempatan untuk bunda-bunda yang ingin bertanya kepada Ahilman mengenai topik kita atau ada yang ingin mengungkapkan perasaannya. Silakan, boleh tunjuk tangannya. Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Naili Ramadanti, biasa dipanggil Celili. Saya bekerja sebagai konten kreator. Izinkan saya membagikan cerita Ustadz. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara, tapi dengan ibu yang berbeda. Ayah saya menikah sebanyak 3 kali. Namun sekarang ayah saya sedang sakit kanker stadium akhir dan sudah tidak bisa berjalan Ustadz. Selama ini hanya saya yang merawat, sedangkan saudara saya yang lain tidak ada niat untuk merawat, bahkan bertemu dengan ayah saya. Mereka berpikir bahwa kesalahan ayah saya yang sering menikah, makanya mereka jadi sakit hati dan kesal. Saya merupakan anak yang tidak disayang dan sering dibandingkan dengan saudara saya yang lain. Saya juga mengalami masa trauma kecil akibat ayah saya dan perlakuan istri ketiga ayah saya. Ustadz, saya merasa capek dan lelah mengurus bapak saya sendiri. Ayah saya selalu menginginkan anak-anak kumpul untuk yang terakhir kali. Ustadz, pertanyaan saya bagaimana hukum anak yang tidak berbakti kepada orang tua akibat sakit hati dengan orang tua di masa lalu. Lalu bagaimana Ustadz saya bisa ikhlas mengatur perasaan saya dengan kewajiban saya sebagai anak untuk merawat ayah saya. Karena saya sangat lelah mengurus sendiri. Tidak ada kabar dari saudara-saudara saya Ustadz. Bagaimana cara saya bisa mengatur semuanya agar saya bisa ikhlas Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, izin AA mau bertanya boleh ya? Sekarang berarti ayah dalam kebersamaan dengan Celili. Iya. Dirawat Iya, oleh Ustadz. Celili. Iya, saya seorang diri Ustadz. Yang merawat ayah saya sudah lumpuh. Kemana saudara yang lain? Pernah nggak Celili mengkomunikasikan kondisi ayah kepada saudara yang lain? Pernah. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Sama sekali nggak mau datang ke rumah, sudah 2 kali lebaran. Istri-istri ayah masih ada? Sudah bercerai, cuman sama ibu saya aja yang kedua. Oke. Sejujurnya saya sama seperti saudara saya yang lain, sakit hati, kecewa. Karena waktu itu ayah saya menikah pada saat mama saya itu sedang hamil juga. Tapi saya menurunkan ego saya untuk tidak membenci ayah saya. Karena kalau saya ikut membenci ayah saya akan terlantar. Bunda, kata Nabi SAW, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, maka berbaktilah kepada siapa? Orang tua. Coba Bunda bayangkan, pemirsa bayangkan. Kalau ada istana, pintunya paling tengah. Berarti ini pintu VVIP, betul? Berarti orang tua itu pintu VVIP kita masuk surga. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk berbakti kepada orang tua. Satu kali disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh.
celaka, menyesal, celaka, menyesal, celaka, menyesal. Berapa kali? 3 kali. Bayangkan baginda Nabi mengatakan celaka, menyesal 3 kali. Siapa ya Rasul? Kata Rasul, seseorang yang masih punya orang tua, salah satu atau keduanya sudah usia lanjut, sudah usia sepuh, tapi anaknya gak bisa masuk surga. Kenapa gak masuk surga? Karena anaknya lupa berbakti kepada orang tua. Mohon maaf, satu orang tua kadang bisa ngurus banyak anak. Tapi banyak anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Betul? Celili, Ahilman tahu tidak mudah. Kenapa? Karena beliau punya sebab. Kesalnya ada sebab. Karena perilaku ayahnya yang dulu. Tapi bagaimanapun itu ayah kita. Bagaimanapun itu ibu kita. Tak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Betul? Maka benci kelakuan ayah yang dulu. Tapi jangan benci ayahnya. Belajar ya para ayah jadi ayah yang baik. Kenapa? Ayah tuh teladan. Ayah tuh role model. Ayah tuh contoh. Dan anak itu peniru terbaik. Apa yang ayahnya lakukan, itu yang anaknya pahamkan dalam dirinya. Maka ayah harus mengajarkan sesuatu yang baik. Jangan kemudian menyimpan luka, trauma kepada anak di kemudian hari. Orang tua itu kunci ridhonya Allah. Ridullah fi ridul walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Marah wajar, kesel wajar, kecewa wajar. Tapi di hati siapkan ruang memaafkan. Agar tetap ada kebaikan yang Allah hadirkan. Insya Allah. Semoga Celili Allah kuatkan. Dan ayah beliau yang sedang sakit, semoga Allah berikan kebaikan. Dan untuk saudaranya, semoga Allah lembutkan hati dan bisa sama-sama mengurus ayah yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, Tenangkan hatimu. Bunda, hidup di dunia gak lama, betul? Jadikan setiap detak-detiknya sebagai jalan terbaik kita untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan Allah di surganya nanti. Kalau mau menangis, menangislah, tapi pastikan tangisan kita adalah tangisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tangisan itu akan jadi cahaya terbaik untuk nanti kita masuk ke dalam surga. Ya Allah, Engkau tahu sulitnya keadaan yang sedang kami lewati. Ya Allah, kami semua yang hadir, mungkin ada yang sedang diuji dengan rumah tangganya. Mungkin ada yang sedang diuji dengan keadaan orang tuanya. Mungkin ada yang sedang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang sedang diuji dengan sakit hati dalam hidupnya. Mungkin ada yang sedang diuji dengan trauma di masa lalunya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian ini ya Allah. Tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Berikan petunjuk terbaik untuk kami dalam melewatinya ya Allah. Ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dalam hidup kami, asalkan Engkau tak pernah menghilangkan cintamu kepada kami.
Ya Allah, sayangi kami, cintai kami, berkahi kami, ridhoi hidup kami ya Allah. Sampaikan kami nanti masuk ke dalam surgamu ya Allah. Jadikan air mata kami selama berdoa ini adalah air mata yang mengundang cinta rahmatmu dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika lisan sudah tidak mampu lagi berkata, biarkan air mata yang berbicara dalam sujud. Sebab setiap tetesnya akan menjadi cahaya yang menyinari jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Meisya Siregar pamit, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, Tenangkan hatimu. hatimu.